Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Ahmad Gani Satmuko dengan NPM C1C023073 dari kelas 5E. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai akuntansi keuangan lanjutan 1 pada bab 8 mengenai isu seputar konsolidasi. Langsung saja kita ke materinya. Dalam praktik penyusunan laporan keuangan konsolidasian, sering muncul berbagai isu kompleks yang berkaitan dengan perubahan struktur kepemilikan, periode akuisisi, maupun pengaruh transaksi tertentu terhadap laporan konsolidasi. Isu-isu ini penting dipahami karena dapat mempengaruhi bagaimana entitas induk menyajikan kinerja keuangan kelompok usaha secara wajar dan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Yang pertama, perubahan dalam bagian kepemilikan entitas induk. Dalam kelompok usaha, bagian kepemilikan entitas induk terhadap entitas anak dapat berubah seiring waktu, baik karena aktivitas yang terjadi pada induk maupun anak. Perubahan ini dapat menimbulkan dampak akuntansi yang berbeda tergantung pada apakah pengendalian atas anak masih tetap, bertambah, atau justru hilang. Pertama, perubahan kepemilikan akibat aktivitas pada entitas induk. Perubahan kepemilikan dapat terjadi karena aktivitas entitas induk sendiri. Misalnya yang pertama, induk membeli tambahan saham anak, entitas induk menjual sebagian saham anak, entitas induk menerbitkan saham baru yang mengubah struktur modal, atau entitas induk melakukan restrukturisasi investasi. Apabila pengendalian tetap dipertahankan setelah transaksi, maka perubahan kepemilikan tersebut tidak mempengaruhi laba atau rugi konsolidasian. Selisih antar harga transaksi dengan perubahan nilai kepemilikan non-pengendali dicatat langsung ke ekuitas konsolidasian, bukan ke laporan laba rugi. Namun jika perubahan kepemilikan menyebabkan induk kehilangan pengendalian, maka perlakuan akuntansinya berbeda. Berikutnya yang kedua, perubahan kepemilikan akibat aktivitas pada entitas anak. Kadang-kadang perubahan kepemilikan tidak disebabkan oleh tindakan induk perusahaan, tetapi oleh aktivitas entitas anak. Misalnya, entitas anak menerbitkan saham baru yang tidak seluruhnya diambil oleh entitas induk. Entitas anak melakukan stok dividen atau stock split. Kemudian entitas anak melakukan pembelian kembali sahamnya sendiri. Jika entitas induk tidak berpartisipasi dalam penerbitan saham baru entitas anak, maka porsi kepemilikan entitas induk berkurang, sedangkan porsi kepemilikan non-pengendali meningkat. Apabila setelah transaksi entitas induk masih memiliki pengendalian, maka selisih antar nilai transaksi dan perubahan kepemilikan dicatat sebagai penyesuaian ekuitas. Namun jika entitas induk kehilangan pengendalian akibat aksi korporasi entitas anak tersebut, maka perubahan tersebut diperlakukan sebagai kehilangan pengendalian dan akan diakui sesuai perlakuan akuntansi yang berlaku. Berikutnya, akuisisi pada periode interim. Seringkali akuisisi terhadap entitas anak tidak terjadi tepat pada akhir tahun fiskal, melainkan pada periode interim, misalnya pertengahan tahun. Hal ini menimbulkan perbedaan waktu antara tanggal akuisisi dan tanggal pelaporan konsolidasi, sehingga diperlukan perlakuan khusus agar laporan konsolidasi tetap menggambarkan posisi keuangan dan hasil operasi yang wajar. Perlakuan akuntansinya pada saat akuisisi terjadi di tengah tahun, laba anak sebelum tanggal akuisisi tidak termasuk dalam laba konsolidasian, karena laba tersebut masih diperoleh sebelum induk memiliki hak pengendalian. Oleh karena itu, laporan laba rugi anak harus dipisahkan menjadi dua periode. Sebelum akuisisi, tidak dikonsolidasi, dan setelah diakuisisi, dikonsolidasi bersama laporan induk. Aset dan liabilitas anak diakui dalam laporan konsolidasian sebesar nilai wajar pada tanggal akuisisi. Jika harga perolehan investasi melebihi nilai wajar aset neto anak, selisih tersebut diakui sebagai goodwill. Berikutnya jurnal eliminasinya. Untuk menyusun laporan konsolidasi setelah akuisisi periode interim, dilakukan jurnal eliminasi yang pertama, menghapus akun investasi pada anak yang dicatat induk terhadap bagian ekuitas anak yang terkait.
Kedua, mengakui goodwill atau gain from bargain purchase jika ada selisih antar harga perolehan dan nilai wajar aset neto anak. Kemudian menghapus dividen antar entitas dan saldo piutang atau utang internal yang mungkin muncul sebelum tanggal pelaporan. Selain itu, beban dan pendapatan entitas anak sebelum akuisisi tidak diikut sertakan dalam laporan laba rugi konsolidasian. Kemudian kertas kerja konsolidasinya, dalam kertas kerja konsolidasinya penyesuaian dilakukan dengan menyesuaikan saldo investasi entitas induk terhadap nilai ekuitas entitas anak pada tanggal akuisisi, menyajikan hasil operasi anak hanya untuk periode setelah akuisisi, mencatat kepentingan non-pengendali atas laba anak setelah akuisisi. Tujuannya agar laporan konsolidasiannya hanya mencerminkan penghasilan dan posisi keuangan entitas anak setelah entitas induk memiliki pengendalian. Materi berikutnya adalah isu konsolidasi lainnya. Selain perubahan kepemilikan dan akuisisi periode interim, terdapat pula beberapa isu lain yang sering muncul dalam penyesuaian laporan keuangan konsolidasian. Yang pertama, saham preferred entitas anak. Jika entitas anak menerbitkan saham preferred, maka saham tersebut dapat dimiliki oleh pihak induk maupun pihak luar. Dalam konsolidasi, saham preferred dianggap sebagai bagian dari ekuitas non-pengendali jika dimiliki pihak luar atau sebagian dari ekuitas induk atau sebagai bagian dari ekuitas induk jika dimiliki oleh induk. Dividen saham preferred diakui sebagai pengurangan laba sebelum alokasi ke pemegang saham biasa. Kemudian dividen saham entitas anak. Dividen saham bukan merupakan aliran kas keluar, melainkan hanya pembagian kembali modal dalam bentuk saham baru. Oleh karena itu, dalam laporan konsolidasi, dividen saham tidak diakui sebagai pendapatan dan nilai investasi induk tidak berubah karena tidak terjadi realisasi laba atau rugi. Kemudian pajak penghasilan pada laporan keuangan konsolidasian. Pajak penghasilan konsolidasian harus memperhitungkan beban pajak kini dan tangguhan dari seluruh entitas dalam grup. Saldo pajak antar entitas yang timbul dari transaksi internal harus dieliminasi. Selain itu, jika terdapat beberapa temporer antar entitas akibat eliminasi laba belum terrealisasi, misalnya dari penjualan aset antar entitas, maka harus diakui pajak tangguhan konsolidasi. Kemudian laba per saham konsolidasian. Laba per saham konsolidasian dihitung berdasarkan laba yang tersedia bagi pemegang saham induk, dibagi dengan jumlah saham biasa beredar induk. Laba entitas anak yang menjadi hak non-pengendali tidak dimasukkan dalam perhitungan laba per saham karena laba tersebut bukan milik pemegang saham entitas induk. Kemudian laporan arus kas konsolidasi. Laporan arus kas konsolidasian disusun untuk menunjukkan arus kas seluruh entitas dalam kelompok usaha seolah-olah merupakan satu entitas tunggal. Transaksi antara entitas yang melibatkan arus kas harus dieliminasi karena bagi kelompok usaha secara keseluruhan, transaksi tersebut tidak menimbulkan arus kas keluar atau masuk yang nyata. Materi berikutnya tentang Appendix A, perubahan dalam bagian kepemilikan yang menyebabkan perolehan pengendalian. Yang pertama, penambahan kepemilikan dari tanpa pengaruh menjadi pengendali. Jika entitas induk sebelumnya tidak memiliki pengaruh, misalnya hanya memiliki kepemilikan kurang dari 20%, kemudian membeli saham tambahan sehingga memperoleh pengendalian lebih dari 50%, maka terjadi kombinasi bisnis investasi sebelumnya harus diukur kembali dengan nilai wajar pada tanggal akuisisi, dan selisih antar nilai wajar dan nilai tercatat diakui sebagai laba atau rugi. Kemudian penambahan kepemilikan dari pengaruh signifikan menjadi pengendali. Apabila entitas induk sebelumnya memiliki pengaruh signifikan, biasanya antara 20-50% pemegang saham, dan kemudian membeli tambahan saham hingga memperoleh pengendalian, maka investasi sebelumnya yang dicatat dengan metode ekuitas juga harus reevaluasi ke nilai wajar. Selisih antara nilai wajar dan nilai tercatat diakui dalam laba rugi periode akuisisi. Perlakuan akuntansinya, entitas induk harus mengakui seluruh aset dan liabilitas entitas anak pada nilai wajar.
mengakui goodwill atau gain from bargain purchase, dan mencatat kepentingan non-pengendali pada nilai wajar atau proporsi aset neto entitas anak. Untuk jurnal eliminasinya, akun investasi pada entitas anak dieliminasi terhadap ekuitas entitas anak, modal laba ditahan dan cadangannya. Kemudian selisih antara harga perolehan investasi dan nilai wajar aset neto anak diakui sebagai goodwill. Lalu laba anak setelah tanggal akuisisi dikonsolidasikan, sedangkan laba sebelum akuisisi tidak. Materi berikutnya, Appendix B, perubahan dalam bagian kepemilikan yang menyebabkan hilangnya pengendali. Yang pertama, berkurangnya kepemilikan dari pengendalian menjadi tanpa pengaruh. Ini dimana jika entitas induk menjual saham anak sehingga kehilangan seluruh pengaruhnya, misalnya kepemilikan turun di bawah 20%, maka entitas induk harus menghentikan konsolidasi anak, mengakui laba atau rugi dari pelepasan berdasarkan selisih antara nilai wajar imbalan yang diterima dan nilai tercatat investasi, mengakui investasi yang tersisa sebagai aset keuangan sesuai standar instrumen keuangan, misalnya diukur pada nilai wajar melalui laba rugi. Yang kedua, berkurangnya kepemilikan dari pengendalian menjadi pengaruh signifikan. Jika kepemilikan induk berkurang tetapi masih memiliki pengaruh signifikan, maka investasi yang tersisa dicatat dalam metode ekuitas. Aset dan liabilitas entitas anak tidak lagi dikonsolidasikan, tetapi investasi induk merefleksikan bagian kepemilikannya terhadap laba bersih dan ekuitas entitas anak. Perlakuan akuntansinya dalam kehilangan pengendalian. Pertama, entitas induk menghapus seluruh aset liabilitas dan kepentingan non-pengendali entitas anak dari laporan konsolidasi, kemudian mengakui laba atau rugi dari pelepasan, lalu mengukur kembali investasi yang tersisa ke nilai wajar. Perlakuan akuntansi selanjutnya setelah kehilangan pengendalian. Jika entitas induk masih memiliki pengaruh signifikan, gunakan metode ekuitas. Jika tidak lagi memiliki pengaruh signifikan, maka catat sebagai investasi pada instrumen keuangan. Dengan demikian, pelaporan konsolidasiannya hanya dilakukan selama induk masih memiliki pengendalian efektif terhadap entitas anak. Saya rasa demikian penjelasan materi bab 8 mengenai isu seputar konsolidasi dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.